5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 8, Daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, siswa di kelasku berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing daerah pasti memiliki keunikan tersendiri. Siswa kelas 4 akan mengadakan pertunjukan seni bersama. Mereka berdiskusi untuk menentukan pertunjukan yang akan ditampilkan. Siswa kelas 4 ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah itu terdapat pada tarinya adik-adik. Setiap daerah memiliki tarian daerah yang berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tarinya. Sebagai contoh nih adik-adik, ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Apa saja ciri-ciri dari gerak tari Bali dan Sumatera? Mari kita simak penjelasan Dayu dan Beni berikut ini. Tari Bali memiliki ciri-ciri khusus. Apa saja ya ciri-cirinya? Nah, ini adalah contoh tari Bali adik-adik. Ciri-ciri gerak tari Bali adalah yang pertama, gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Lalu yang kedua, tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, tapi mata juga digerakkan adik-adik. Ini ciri-ciri gerak tari Bali. Berikutnya, seperti Bali, Sumatera itu juga memiliki ciri-ciri khusus dalam gerak tari. Apa saja ya ciri khusus gerak tari dari Sumatera ini? Nah, ini adalah ciri-ciri gerak tari Sumatera adik-adik. Yang pertama, gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Nah, gerak tari ini lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Gerakan lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak serumit untuk tari Bali adik-adik. Nah, itu tadi ciri-ciri gerak tari Bali dan tari Sumatera. Adik-adik, keunikan gerak tari yang disampaikan Dayu dan Beni di atas adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Bagaimana keunikan gerak tari suatu daerah secara khusus? Nah, salah satu contoh tari dari Sumatera yaitu tari Seudati dari Aceh. Bagaimana ya keunikan gerak tari Seudati dari Aceh? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Seudati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh adik-adik. Pertunjukan tari Seudati ini tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Seudati ini berupa nyanyian yang dilantunkan 2 orang. Aceh 1 ini ya tari Aceh 1 ini menggambarkan keteguhan, semangat, serta jiwa kepahlawanan seorang pria. Namanya adalah tari Seudati. Tari Seudati ini sangat dinamis adik-adik. Langkah maju, mundur, ke samping kiri, dan ke samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari Seudati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Seudati ini sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras
dan dalam serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tari Seudati ini menjadi lebih menarik. Adik-adik, kalian telah mengetahui keunikan gerak tari Seudati dari Aceh. Bagaimana nih dengan tari daerah kalian masing-masing? Tentunya di daerah kalian punya tari tradisional kan? Nah, misalnya di sini berasal dari daerah manakah kamu? Kalau Kak Citra kan berasal dari Jawa Tengah ya. Coba kalau kalian jawab sesuai dengan daerah kalian masing-masing. Lalu apakah daerahmu memiliki tari daerah? Nah, daerah Kak Citra pasti memiliki beberapa tarian daerah. Lalu tari apa yang terdapat di daerah asalmu? Kalau di Jawa Tengah itu ada ini adik-adik ya, ada tari daerah Bambangan Cakil. Bagaimana gerak tari yang berasal dari daerahmu tersebut adik-adik? Nah, kalau gerakan untuk tari dari Jawa Tengah ini ada dua jenis gerakan. Gerakan yang pertama adalah gerakan kesatria dengan pola gerak atau ragam gerak yang halus. Yang kedua itu adalah raksasanya ini adik-adik dengan ragam gerak bapang. Jadi maksudnya ini kedua tokoh ini ya, untuk tari Bambang Cakil ini memiliki gerakan masing-masing. Apa keunikan gerak tari dari daerahmu dan jelaskan ya adik-adik. Nah, kalau dari gerakan di tari Bambangan Cakil ini, pemeran kesatrianya itu pemain harus memiliki wajah yang rupawan dan gerakan yang lembut dan luas. Sedangkan pemeran cakilnya harus memiliki perawakan lincah karena ia akan menampilkan kesan kasar serta beringas. Nah, pemeran cakilnya juga cenderung atraktif dalam memainkan gerakannya. Itu keunikan dari tari Bambangan Cakil. Lani dan teman-teman itu memiliki kegemaran yang berbeda. Ada teman lain ya, atau temannya Lani ini yang gemar menyanyi, lalu ada teman Lani yang gemar menari, ada juga yang memiliki kegemaran lain. Nah, mereka bekerja sama untuk mengadakan pertunjukan seni bersama. Bagaimana denganmu dan teman-temanmu adik-adik? Apa kegemaranmu dan teman-teman di sekolahmu? Nah, adik-adik, bertanyalah kepada teman-teman apakah mereka itu mempunyai kegemaran pada kolom berikut. Lalu tuliskan nama temanmu berdasarkan kegemaran yang sesuai. Nah, di sini adik-adik ada tabel. Kalian tanya kepada teman-teman kalian siapa yang kegemarannya menyanyi, menari, memasak, bermain bola, merawat tanaman, dan lain sebagainya. Kalian tulis namanya sesuai dengan kegemarannya. Nah, apa manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri adik-adik? Dengan kegemaran kita yang kita sukai pasti memiliki manfaat bagi kita. Nah, manfaatnya apa? Ya, sebagai penghibur diri ya ketika kita melakukan kegemaran kita, lalu sebagai pengasah keterampilan kita, mengisi waktu luang, dan bisa juga sebagai bekal kita untuk masa depan. Apakah kegemaran temanmu itu memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitarmu? Jika ada manfaatnya, sebutkan manfaatnya. Nah, teman, manfaat kegemaran bagi diri sendiri dan lingkungan itu antara lain membuat kita itu pandai bergaul, menjadikan kita itu saling menghargai adik-adik ya, dan menghormati, lalu akan menambah teman dan sahabat, dan bisa juga mengurangi stres loh, serta meningkatkan kepercayaan diri. Jadi apakah kegemaran temanmu dan kamu sendiri itu memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitar? Tentunya memberi manfaat. Apakah kegemaranmu itu mengganggu orang lain? Bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Nah, adik-adik, kegemaranmu kalian mungkin tidak mengganggu orang lain. Nah, supaya kegemaran kalian itu tidak mengganggu orang lain, ya kalian harus berusaha untuk tidak merugikan orang lain, tidak memaksakan kegemaran kita kepada orang lain, dan membuat kegemaran kita itu bermanfaat bagi orang lain, dan tidak memamerkan kegemaran kita kepada orang lain dengan sombong. Jadi usahakan untuk kegemaran kalian itu tidak mengganggu orang lain.
Adik-adik, siswa kelas 4 sepakat untuk menampilkan berbagai gerak tari yang dirangkai menjadi tari kreasi. Mereka akan menggabungkan dengan iringan tari lagu Apuse. Nah, lagu Apuse merupakan lagu daerah Papua. Lagu Apuse ini dinyanyikan dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa sikap semangat merupakan gambaran dari kehidupan rakyat Papua? Nah, semangat masyarakat Papua diantaranya dapat dilihat saat mereka berburu dan berperang melawan hal yang tidak baik. Ada cerita rakyat Papua yang menggambarkan semangat perlawanan membela kebaikan. Bagaimana ya ceritanya? Mari kita baca bersama-sama. Caadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Nah, Panglima Wire ini mempunyai seorang putra bernama Caadara. Caadara kecil memiliki bakat dan ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire ini melatih Caadara dengan harapan Caadara dapat menggantikannya kelak. Caadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya, adik-adik. Dia merasa sudah saatnya Caadara ini menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Lalu Panglima Wire ini mengutus Caadara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Dia meminta Caadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Caadara ini telah menguasai ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Caadara ini mematuhi perintah Panglima Wire, adik-adik. Dia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya. Perjalanan mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan berat, Caadara dan teman-temannya ini berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Caadara dan teman-temannya ini bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah penanda adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Caadara dan teman-temannya segera menyusun rencana. Mereka bersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Tidak lama berserang, itu terdengar pekikan tanda permusuhan. Ternyata benar, pekikan itu berasal dari suku Kuala yang mengajak berperang. Caadara ini memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangannya tidak terelakkan lagi. Caadara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala. Pekikan mengerikan di sela suara senjata-senjata yang beradu tak henti-hentinya terdengar. Namun Caadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Berkat petunjuk Kak Caadara ini, teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuhnya. "Kamu hebat, Caadara. Kamu pantas menjadi panglima perang kami," kata teman Caadara. "Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru," sahut seorang teman Caadara lainnya. "Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan, teman-teman. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita," kata Caadara rendah hati. Caadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire ini sangat bangga kepada Caadara. Dia meminta Caadara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala kembali menyerang mereka. Caadara segera menyusun siasat perang, adik-adik. Siasat perang ini dinamakan Caadara Ura. Siasat perang Caadara Ura ini meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Caadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu.
itu tadi cerita tentang Ca Adara yang diambil dari 100 cerita rakyat Nusantara karangan Kak Dianka dari buku Buana Ilmu Populer. Adik-adik, coba kalian tuliskan ringkasan cerita di atas nih di buku kalian masing-masing ya. Contohnya nih ringkasannya seperti ini. Ca Adara itu merupakan anak dari Panglima Wire, panglima dari desa Kramuderu. Ca Adara ini memiliki bakat dan ilmu bela diri dan ketangkasan. Lalu suatu hari Panglima Wire ini ingin menguji kemampuan anaknya. Beliau mengutus Ca Adara untuk berburu dan membawa pulang hasil buruannya. Ca Adara berangkat berburu bersama beberapa temannya. Dia pun berhasil mendapatkan hewan buruan. Lalu saat perjalanan pulang, Ca Adara dan teman-temannya ini bertemu dengan suku Kuala. Ca Adara ini menyusun strategi dan melawan suku Kuala. Ca Adara berhasil mengalahkan suku Kuala. Ca Adara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu. Nah, cerita keberhasilan mereka pun diketahui oleh Panglima Wire. Beliau meminta Ca Adara ini untuk menyusun siasat perang. Siasat perangnya dinamakan Ca Adara Ura. Nah, itu tadi ya ringkasan dari cerita Ca Adara. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Ca Adara di depan. Nah, tokohnya itu ada Panglima Wire, ada Ca Adara, teman-teman Ca Adara, dan suku Kuala. Menurutmu, apakah Ca Adara ini merupakan tokoh utama dalam cerita tersebut? Coba jelaskan. Nah, di sini Ca Adara itu memang tokoh utama dalam cerita tersebut adik-adik. Alasannya apa? Karena Ca Adara ini muncul terus-menerus dan mendominasi cerita. Selain Ca Adara juga ada tokoh utama lainnya, yakni Panglima Wire. Sebutkan tokoh protagonis dalam cerita berjudul Ca Adara di depan. Nah, dalam cerita tadi tokoh protagonisnya siapa? Nah, tokoh protagonisnya ya Ca Adara, Panglima Wire, dan teman Ca Adara. Ingat ya, tokoh protagonis itu tokoh yang sifatnya baik. Lalu, apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Dan menurut kalian siapa saja tokoh antagonis dalam cerita tadi? Nah, tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat adik-adik. Dalam cerita tadi, tokoh antagonis itu yaitu suku Kuala. Itu tokoh antagonisnya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 2 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.